Nyampaikan kok. Mulai. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan materi kendala guru dalam melakukan penilaian sikap dan penilaian autentik terhadap siswa yang beranggotakan Ruspiani, Indah Novi Utari, Elza Nora Afrita, Nur Halimah, Hafizah Hidayatullah, dan Tri Irama Setiadi. Langsung saja ke materi pertama, yakni latar belakang. Nah, evaluasi tidak lepas dengan penilaian yang dilakukan oleh guru. Penilaian dapat dilakukan secara rinci, yaitu penilaian non-formal dan penilaian formal. Penilaian non-formal atau informal berupa komentar-komentar guru yang diberikan atau diucapkan selama proses pembelajaran. Penilaian proses formal adalah sebaliknya dari penilaian informal. Penilaian formal adalah teknik pengumpulan informasi yang didesain untuk mengidentifikasi dan merekam pengetahuan dan keterampilan siswa. Tidak sama dengan penilaian proses informal, penilaian proses formal merupakan kegiatan yang disusun dan dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk membuat suatu kesimpulan tentang kemajuan siswa. Penilaian dari hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip berupa objektif, terpadu, ekonomis, transparan, akuntabel, dan edukatif. Di dalam memberikan penilaian terhadap siswa, guru masih banyak yang mengalami beberapa kendala, terkhususnya pada penilaian sikap hingga penilaian autentik. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor, sehingga proses penilaian yang dilakukan oleh guru belum maksimal. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi tujuan. Nah, tujuan pembahasan ini, yakni pertama, mengetahui pengertian dari proses penilaian sikap dan penilaian autentik siswa. Kedua, mengetahui kendala apa saja yang terdapat dalam proses penilaian sikap dan penilaian autentik pada siswa. Ketiga, mengetahui bagaimana cara guru dalam mengatasi kendala yang muncul di dalam proses penilaian tersebut. Keempat, mengetahui tahapan yang perlu diperhatikan oleh guru dalam proses penilaian sikap dan penilaian autentik siswa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Indah Novi Utari. Baik, selanjutnya mengenai pengertian penilaian sikap dan penilaian autentik, di mana penyelenggaraan evaluasi penilaian hasil belajar siswa merupakan salah satu tugas kegiatan dari tata laksana kurikulum. Sikap siswa merupakan salah satu aspek yang dievaluasi dalam pembelajaran sehingga mendapatkan umpan balik bagi guru tentang sejauh mana tujuan instruksional yang telah tercapai. Penilaian autentik sendiri merupakan pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Secara konseptual, penilaian autentik lebih bermakna secara signifikan dibandingkan dengan tes pilihan ganda. Next. Adapun kendala dalam penilaian sikap dan penilaian autentik adalah yang pertama, penilaian sikap. Yang pertama, guru mengalami kesulitan saat menumbuhkan sikap mandiri dan gemar membaca di dalam diri siswa. Yang kedua, guru mengalami kendala dalam mengarahkan siswa untuk mendengarkan penjelasan yang baik. Yang ketiga, guru harus membagi waktu antara penyampaian materi, pemberian tugas, dan proses evaluasi. Yang keempat, guru tidak dapat mengamati sikap siswa yang berkaitan dengan kepedulian siswa terhadap lingkungan dengan baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Elza Nora Afrita. Baik, terima kasih kepada moderator. Selain kendala dari penilaian sikap, terdapat pula kendala dari penilaian autentik. Di mana kendalanya yang pertama yaitu banyaknya aspek yang harus dinilai dalam penilaian kurikulum 2013. Sehingga guru juga menilai sikap dan keterampilan, di mana guru juga harus menilai sikap dan keterampilan dari peserta didik. Kemudian kendala yang kedua yaitu penilaian dilakukan bersamaan dengan proses pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak bisa berjalan secara optimal, baik itu pembelajaran maupun penilaian yang dilakukan oleh guru. Kemudian yang kendala ketiga yaitu guru merasa terbebani
karena harus menjumlahkan setiap nilai yang diperoleh oleh siswa. Next. Nah, di dalam mengatasi kendala terdapat upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Untuk penilaian sikap sendiri, yang pertama yang harus dapat dilakukan oleh guru yaitu mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa pada jurnal. Yang kedua yaitu guru membandingkan penilaian dari observasi dengan hasil penilaian diri sendiri dan penilaian antar siswa. Kemudian guru juga dapat berdiskusi dengan guru lain mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya yaitu untuk penilaian otentik sendiri, guru dapat melakukan tanya jawab dengan teman sejawat mengenai masalah yang dihadapi. Kemudian, guru dapat mencari informasi dari sumber lain. Contohnya seperti aplikasi penilaian Kemudian, guru dapat mengikuti pengembangan dan workshop, dan juga guru dapat mengikuti latihan menggunakan komputer. Baik, itu saya kembalikan kepada moderator. Nah, baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan kepada Saudari Nur Halimah. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu tahapan yang perlu diperhatikan guru dalam proses penilaian, yaitu penilaian sikap dan autentik. Di dalam proses penilaian sikap, terdapat beberapa tahapan yang perlu diperhatikan, di antaranya guru memberikan informasi sebelum melakukan penilaian sikap kepada siswa. Lalu, instrumen yang digunakan dan dibagikan oleh guru harus sesuai dengan Perkemendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan kepada siswa. Poin ketiga, guru akan melakukan penilaian sikap siswa sesuai dengan pedoman instrumen yang telah ditetapkan. Poin keempat, guru membagikan hasil dari penilaian sikap siswa kepada siswa. Poin kelima, setelah hasil dari penilaian sikap siswa didapat, guru akan memberikan tindak lanjut sebagai proses pembinaan dan pengembangan sikap siswa. Lalu yang terakhir, guru akan melakukan penskoran terhadap penilaian sikap siswa di akhir semester. Lalu di sini ada pun rincian dari penilaian autentik, terdapat beberapa tahapan yang perlu diperhatikan. Di antaranya, poin pertama, prosedur penilaian untuk aspek sikap dilakukan melalui tahapan. Yang pertama, mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran dan mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan. Lalu, poin kedua yaitu lembar observasi atau pengamatan berupa menindaklanjuti hasil pengamatan dan mendeskripsikan perilaku peserta didik. Pada poin ketiga, prosedur penilaian aspek pengetahuan yang dimana menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, dan melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 dan dideskripsikan. Pada poin keempat, prosedur penilaian untuk aspek keterampilan, A. Menyusun perencanaan penilaian, lalu pada poin B. Mengembangkan instrumen penilaian, dan poin C. Melaksanakan penilaian, dan poin D. Memanfaatkan hasil penilaian, dan poin E. Melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dan skala 0 sampai 100 dan dideskripsikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rama. Pada Saudara Rama dipersilakan. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan pada tugas studi literatur ini, yang pertama, evaluasi menjadi hal yang penting dalam proses belajar mengajar. Karena tanpa evaluasi akan susah sekali mengatur tingkat keberhasilannya. Dan hasil yang diperoleh dari suatu proses pembelajaran merupakan suatu tanggung jawab guru yang di sekolah, khususnya di kelas. Yang kedua, evaluasi pembelajaran merupakan proses yang sistematis dalam mengukur tingkat kemajuan yang dicapai siswa. Salah satunya ditinjau dari penilaian sikap dan penilaian autentik siswa pada kurikulum 13. Serta menentukan apakah siswa mengalami kemajuan yang memuaskan ke arah pencapaian tujuan pengajaran yang diharapkan. Yang ketiga,
cara guru dalam melakukan penilaian sikap dan pada siswa dengan menilai di setiap pertemuan pembelajaran, namun dengan pedoman instrumen yang telah ditetapkan oleh Permendikbud. Dan penilaian autentik yang dilakukan dengan melalui 4 tahapan, yaitu dengan menggunakan penilaian, yakni aspek sikap, aspek pengamatan, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Kemudian yang selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, sebaiknya pembaca materi lebih banyak lagi membaca sumber bacaan yang baik dan telah terpublikasi dengan baik, guna untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak serta lebih memahami tentang cakupan penilaian sikap siswa dan penilaian autentik siswa, terutama pada pembelajaran kurikulum 2013. Yang kedua, setiap guru memiliki kendala masing-masing dalam melakukan evaluasi, terutama pada penilaian sikap dan penilaian autentik siswa. Oleh sebab itu, seorang evaluator harus bisa mengatasi kendala tersebut dengan memberikan solusi yang relevan dengan menggunakan prosedur atau instrumen yang telah ditetapkan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas penyampaiannya. Itu saja penyampaian materi dari kelompok 1. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.